Hai, selamat pagi buat semuanya. Untuk kali ini kita akan melihat ramalan buat kalian yang berbintang Gemini. Oke, di sini kita akan melihat tentang percintaan kalian untuk belakangan ini. Dan setelah itu kita akan melihat tentang keuangan Gemini untuk belakangan ini. Oke. Dan seperti biasa, ini merupakan ramalan umum. Jadi kalau ramalannya tidak sesuai dengan situasinya Gemini, jangan dipaksakan, oke? Oke. Gemini. Ada Ace of Swords. Oke. Ada Six of Cups. Oh, Gemini. Sepertinya di sini ada orang lama yang akan berkomunikasi, di mana orang lama ini dia ingin mengungkapkan perasaan dia yang sebenarnya, atau dia ingin lebih terbuka dengan Gemini, ataukah di sini mungkin Gemini berhubungan dengan orang baru, di mana orang baru ini mungkin berbintang Aquarius, Libra, atau Gemini. Bisa juga di sini energinya Gemini yang ingin mengulang kembali suatu komunikasi dengan seseorang. Oke. Karena di sini dengan adanya kartu Six of Cups, saya merasa ini orang lama. Jadi kalian mungkin sudah terpisahkan, terus sekarang orang lama ini dia ingin komunikasi kembali. Atau dia ingin mengulang kembali memori yang pernah ada di antara kalian. Oke. Mungkin kalian sering melihat burung juga di sekitarannya Gemini. Jadi kalau kalian misalnya sering melihat burung, setiap burung ada seperti burung kardinal. Kalau kalian tahu burung kardinal itu dia seperti dia lambang dari ancestornya kalian atau nenek moyangnya kalian. Jadi spirit atau energi dari kakek atau neneknya kalian. Kalau burung kardinal yang warna merah itu kardinal maskulin, dalam artian nenek moyang dari kakeknya kalianlah yang datang menemui kalian untuk mengingatkan kalian bahwa mereka selalu ada di sekitarannya Gemini. Oke? Dan ada burung lain juga yang tugasnya berbeda-beda, seperti itu. Kalau mungkin di sini Gemini sering melihat burung, mungkin ada tanda buat Gemini dari burung itu. Burung juga terkadang merupakan pesan, seperti tadi ada orang mungkin di sini akan mengirimkan pesan, atau kalian akan mendengarkan pesan dari seseorang, mendapatkan pesan dari seseorang. Let's clarify Ace of Swords. Thank you. Nine of Cups. Oke. Jadi salah satu pesan mungkin yang akan kalian dapatkan menyatakan bahwa ada orang di sini yang merasa sangat terpenuhi, atau dia merasa Geminilah orang yang memenuhi impiannya dia. Geminilah orang yang membuat perasaan dia merasa terpenuhi, merasa sangat berbunga-bunga seperti itu. Karena lewat cups ini, lewat deck ini, kartu ini tentang hal yang berbeda-beda, biasanya di lewat deck yang berbeda seperti itu. Di sini ada gambaran banyak bunga, biasanya cup ada banyak air, jadi air melambangkan perasaan atau emosional. Dan di sini saya merasa orang ini mungkin dia lagi berbunga-bunga saat ini, atau dia lagi teringat dengan memori yang indah di antara kalian. Jadi terkadang orang mengingat memori yang negatif, tapi terkadang sama juga kita sendiri, mungkin Gemini, terkadang kalian teringat dengan memori yang negatif. Terkadang kita juga teringat dengan memori yang positif. Jadi saat ini ada orang yang mengingat memori yang positif di antara kalian. Maka dari itulah di sini sepertinya dia ingin mengulang kembali memori itu. Karena dia merasa kalianlah orang yang
membuat dia merasa berbunga-bunga atau merasa terpenuhi secara emosional. The Strength mungkin Gemini berhubungan dengan Leo, ataukah water sign, Cancer, Scorpio, Pisces, Aquarius, Libra, Gemini. Dan The Hermit. The Hermit merupakan kartu Virgo, mungkin juga Gemini berhubungan dengan Virgo di sini. Oke, jadi saya merasa orang ini mungkin dia diam selama ini atau dia menutup diri selama ini, karena The Hermit biasanya tentang kartu seseorang yang mendalami dirinya dia, seperti itu, atau orang ini memperbaiki diri. Jadi, dan dengan adanya kartu The Strength di sini mengatakan The Strength juga seseorang biasanya yang lewat kartu ini, lewat deck ini, mengatakan orang ini dia mendalami diri secara spiritual. Oke, bukan kekuatan dari luarnya saja yang dia perbaiki, tapi juga di dalam dirinya dia secara spiritual, seperti itu. Kalau dulu dia orangnya misalnya tidak begitu dekat dengan ilahi, sekarang dia lebih dekat dengan ilahi. Dia lebih penyayang, dia lebih pengertian terhadap orang lain. Dia tidak cepat marah seperti dulu, seperti itu. Oke. Let's clarify the strengths. Let's clarify the strengths. Thank you. Four of Swords. Jadi Four of Swords merupakan orang yang sudah sering dikecewakan, sudah sering disakiti. Dan di sini kita tidak melihat ada orang, dalam artian orang ini sudah melepaskan hal apapun yang terjadi dulu di antara Gemini dan dia, atau siapapun yang pernah menyakiti orang ini, sepertinya dia sudah siap melepaskan diri. Dia sudah siap, seperti biasanya pedang di sini menyakiti seseorang. Jadi kalau pedang ini yang pernah menusuk orang ini, misalnya apakah Gemini yang menusuk orang ini pakai pedangnya kalian, atau pakai kata-katanya kalian, orang ini dia sudah melepaskan kesalahannya Gemini. Ataukah vice versa di sini mungkin Gemini yang sudah melepaskan kesalahannya dia. Karena kalian sudah mendalami diri, kalian sudah yakin atau kalian sudah tahu bahwa dia juga manusia, bahwa dia juga memiliki banyak kekurangan. Sama juga dengan Gemini, mungkin sekarang kalian juga sadar, saya juga memiliki kekurangan. Seperti itu. Jadi poin dari kartu ini mengatakan ada orang yang sudah melepaskan rasa amarahnya dia atau rasa kecewanya dia. The Sun. Jadi karena orang ini dia sudah bisa melepaskan kesalahannya Gemini, ataukah Gemini sudah bisa melepaskan kesalahannya dia, maka dari itulah dia mendapatkan kartu The Sun. Jadi kartu The Sun di sini merupakan kartu kebahagiaan atau kartu berkah, kartu rezeki, seperti itu. Jadi karena dia sudah bisa memaafkan orang lain, menerima kesalahan dari orang lain, maka dari itulah ilahi mengirimkan banyak berkah atau banyak kebahagiaan buat orang ini. Karena kalau energi kita misalnya masih marah, otomatis energi kita juga tertutup. Oke? Jadi di sini saya merasa ada orang yang mungkin sangat kangen dengan kebahagiaan kalian berdua di sini. Mungkin dulu kalian punya kisah yang sangat membahagiakan seperti itu. Oke. Six of Cups diklarifikasi oleh Six of Wands. Oke. Di sini 6 merupakan kartu harmonis dan juga kartu balance, kartu keseimbangan. Orang ini mungkin dia sangat fokus dengan kesuksesannya dia, ataukah Gemini saat ini. Kalau kalian hanya fokus dengan kesuksesannya kalian, karena kalian bisa melihat ada banyak orang di sini seperti mengagumi kesuksesannya kalian. Mungkin kalian pintar menari ballet seperti ini. Oke. Jadi kalian mungkin disuruh untuk membalanskan saat ini di antara pekerjaan dan juga dirinya kalian sendiri. Jangan hanya kerja ataukah uang, tapi juga ingat istirahat.
Bayangkan kalau kalian menari bale dalam satu hari mungkin 8 jam, 9 jam, otomatis badannya kalian sangat capek. Oke, jangan lupa, jangan hanya juga di sini, karena saya melihat banyak orang yang mengagumi kesuksesannya Gemini, janganlah kalian hanya memikirkan tentang pendapat orang lain, atau berusaha untuk membahagiakan orang lain, untuk membuat orang melihat kalian, oh Gemini orangnya sukses, oh Gemini orangnya dia memiliki banyak uang. Jangan hanya mengejar fame atau jangan hanya mengejar ketenaran, oke? Tapi juga intuisinya kalian atau hatinya kalian juga perlu diperhatikan. Karena kalau kita hanya memikirkan, oh biar orang-orang melihat saya orangnya sukses, saya akan kerja 24 jam, saya tidak akan tidur, saya tidak akan makan, saya tidak akan istirahat. Jangan melakukan hal itu. Kalian disuruh untuk mengharmoniskan kehidupannya kalian. Let's clarify Six of Wands. Thank you. The World. Oke. Jadi di sini The World, mungkin kalian berhubungan dengan orang yang berada di dunia yang berbeda. Dan kartu ini juga menyatakan The World karena kartu ini kalian bisa melihat simbol infinity. Kalau dia seperti ini, simbol infinity. Infinity simbol di sini maksudnya walaupun kalian misalnya putus dengan seseorang, karena koneksi kalian di sini belum selesai, ada orang yang masih perlu mendalami inner child-nya dia. Jadi ada kisah mungkin waktu dia masih kecil, apakah Gemini, misalnya waktu kecil kalian pernah disakiti oleh seseorang dan kalian belum memaafkan orang itu. Ada memori waktu kalian masih kecil yang perlu kalian dalami di sini. Jadi maksud dari kartu ini mengingatkan walaupun kalian mencoba untuk melepaskan diri, atau cross watcher di sini. Kalau cross watcher yang masih punya pengalaman yang menyakitkan waktu kalian masih kecil, kalian disuruh untuk mendalami tentang hal ini. Kalau ada orang yang menghina kalian mungkin atau mengejek kalian dan sebagainya, kalian perlu belajar untuk mendalami tentang hal itu dan tanyakan, oh saya mengerti orang itu mengejek saya mungkin karena dia merasa tersiksa di dalam. Biasanya orang yang mengejek seseorang, biasanya orang yang membuli orang lain, karena di hidupnya dia sendiri memiliki perasaan seperti itu. Jadi kalau dia bilang, oh kamu orangnya kurang cantik, kamu orangnya sangat ini, sangat itu, karena dia sendiri yang merasa kurang cantik, karena dia sendiri yang merasa misalnya dia bilang, kamu gendut sekali, kamu ini sekali, seperti itu, karena dia sendiri yang merasa seperti itu. Dia sendiri yang merasa kurang percaya diri. Karena dia merasa tersakiti dan dia tidak bisa menghandle atau menyelesaikan masalah itu, maka dari itulah dia mengeluarkan kata-kata itu agar rasa sakitnya ini keluar dari pikirannya dia. Oke? Jadi sama juga dengan kalian kalau di sini, janganlah kalian memendam rasa sakit itu, tapi keluarkan rasa sakit ini dengan cara yang positif. Bukan dengan cara membuli orang lain seperti apa yang mereka lakukan ke Gemini, tapi dengan cara yang lebih bijaksana. Menanggapi masalah itu dengan lebih dewasa, dengan penuh pengertian seperti itu. Ingat bahwa kita semua kesini untuk belajar. Let's clarify the word. Five of Cups. Jadi Five of Cups di sini ada orang yang menyesal dengan apa yang pernah dia lakukan. Terutama di sini ada orang mungkin dulu yang seandainya Gemini, misalnya ada orang yang memberikan kasih sayang ke Gemini. Terus kalian dulu mungkin belum bisa karena kalian mungkin masih sakit atau kalian masih mengurung diri secara emosional karena kalian belum memaafkan orang lain, belum memaafkan diri sendiri seperti itu, maka dari itulah emosionalnya kalian tertutup. Jadi di saat kalian dikirimkan orang yang benar-benar mencintai kalian, kalian tidak bisa melihat hal itu karena emosionalnya kalian tertutup. Bagaimana kita bisa mencintai orang lain kalau perasaan kita sendiri yang tertutup? Kalau kita tidak bisa mencintai diri sendiri, kita tidak bisa mencintai orang lain.
Maka dari itulah di sini mungkin Gemini menyesal sudah menumpahkan perasaan orang yang benar-benar mencintai kalian. Dan sekarang kalian mungkin merasa terpuruk atau merasa kecewa, kenapa saya tidak menghargai pemberian dia dulu. Atau vice versa, mungkin cross watcher di sini yang menyesal karena Gemini dulu sangat menyayangi kalian, dan karena cross watcher mungkin masih perlu healing yang membuat kalian belum bisa melihat bahwa Gemini orangnya benar-benar mencintai kalian dan kalian menyalahgunakan kebaikannya Gemini. Sekarang kalian menyesal, cross watcher. Tapi janganlah menyesal, oke? Bangkit dan perbaiki diri kalian dan gunakan pengalaman ini sebagai tangga buat kalian. Dan sekarang Five of Cups. Thank you. Awakening. Jadi awakening merupakan kartu judgment di dalam kartu tarot. Judgment merupakan kartu forgiveness atau ingin minta maaf seperti itu. Jadi ada Gemini di sini, mungkin kalian ingin minta maaf dengan orang itu. Dan awakening juga merupakan kartu tentang seseorang yang baru sadar atau baru terjaga dari tidurnya dia. Jadi dari kemarin kalian mungkin tidur di sini karena emosionalnya kalian tertutup. Kalian tidak bisa melihat suatu cahaya karena kalian tidur-tiduran, karena kalian selalu berada di kamar seperti itu. Maksudnya di sini itu hanyalah metafor. Maksudnya kalian selalu menutup diri, mengurung hatinya kalian. Jadi seperti tadi sekarang kalian terjaga, mungkin oh ternyata orang itu benar-benar mencintai saya dan sekarang sudah terlambat buat saya untuk memperbaiki situasi ini. Jadi yang perlu kalian lakukan adalah memaafkan diri sendiri dan juga memaafkan orang lain. Oke, sudah waktunya buat kalian untuk membuka kembali hatinya kalian. Belajar untuk mencintai diri sendiri dan juga mencintai orang lain. Agar berkah itu atau kebahagiaan murni itu kalian dapatkan, kita harus berani terbuka. Walaupun kita akan tersakiti kembali, tapi kalau kalian ingin memiliki pengalaman, karena di saat kita meninggal nanti ilahi akan melihat bukunya kita, apa saja yang kamu pelajari. Saya mengirimkan kamu ke dunia itu, ke dunia ini maksud saya, untuk kamu membawa banyak pelajaran dengan kehidupan kamu, dari kehidupan kamu itu. Tapi kalau kalian misalnya takut mencintai orang lain, takut disakiti, nanti kalian datang ke sana bawa buku kosong. Nanti ilahi mengirimkan lagi kalian ke sini sampai kalian belajar. Sama kalau kalian berada di bangku di sekolah dan guru memberikan kalian tugas dan kalian tidak melakukan suatu tugas, kalian membawa buku kosong. Ini Pak Guru, ini Bu Guru. Oh ya sudah, kamu belajar lagi sampai kamu memberikan saya suatu jawaban di sini. Oke? Jadi lulus atau tidaknya ya terserah ilahi atau terserah Pak Guru atau Ibu Guru. Yang penting kita melakukan tugas yang diberikan oleh ilahi atau yang kuasa. Dan awakening juga tentang proses perbaikan diri. Jadi ingat semua yang terjadi di dalam hidupnya kita untuk memperbaiki dirinya kita. Jadi gunakan pengalaman itu untuk memperbaiki diri. Oke? Oke, mari kita lihat keuangan Gemini untuk belakangan ini. Keuangan Gemini untuk minggu ini. Keuangan Gemini untuk minggu ini. Thank you. Ada Eight of Pentacle. Work. Sorry. Jadi di sini sepertinya Gemini sangat ulet di dalam pekerjaan kalian. Jadi seperti tadi, seimbangkan di sini, jangan hanya mengejar ketenaran itu, tapi juga ingat istirahat. Three of Wands. Karena di sini saya merasa mungkin Gemini ingin menemui seseorang atau kalian menunggu seseorang untuk datang dan kalian menyibukkan diri kalian dengan pekerjaan karena mungkin untuk melepaskan perasaan kalian yang di saat kita menunggu seseorang kita merasa ragu, kita merasa stres, kita merasa depresi seperti itu.
Jadi daripada Gemini di sini mungkin buang-buang waktu hanya menunggu, maka dari itulah Gemini menyibukkan diri dengan pekerjaan agar kalian bisa melepaskan rasa depresi itu. Okay? Let's clarify 3 of Wands. Thank you. 7 of Pentacles. Jadi 2 kartu di sini yang menyatakan bahwa Gemini mungkin masih menunggu waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu, ataukah di sini kalau kalian belum mendapatkan impian itu, dalam artian untuk saat ini belum waktunya buat Gemini untuk mendapatkan impian itu, karena kalian masih disuruh untuk menunggu. Mungkin Gemini masih perlu belajar untuk menjadi orang yang bersabar. Kalau Gemini merasa orangnya selalu let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Kalian orangnya selalu pergi, kalian tidak pernah duduk dan bersemedi atau meditasi. Jadi hal itulah yang membuat Gemini di sini diberikan 2 kartu untuk belajar menunggu, belajar untuk bersabar. Okay? Let's clarify 7 of Pentacles. Let's clarify 7 of Pentacles. Thank you. Wheel of Fortune. Jadi Wheel of Fortune merupakan suatu perubahan, dan perubahan ini sesuai dengan karmanya kita. Apa yang kita lakukan, hasilnya sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jadi kalau kalian menanam pohon durian, durianlah yang akan kalian petik. Kalau kalian menanam poison ivy, menanam pohon yang membuat kita beracun seperti itu, yang membuat kulit kita gatal dan sebagainya, hal itulah yang akan kalian petik. Jadi kalau saat ini misalnya Gemini berada di dalam kesedihan, dalam artian akan ada kebahagiaan. Kalau saat ini Gemini bahagia, mungkin akan ada kesedihan. Jadi bersiap-siaplah di sini. Perubahan apapun yang akan terjadi. Oke? Dan sebelum perubahan ini terjadi, mungkin mulai sekarang Gemini perlu berpikir, saya ingin memetik buah yang manis. Jadi tanamlah sesuatu yang manis. Agar kalau Wheel of Fortune ini terjadi besok, kalian juga diberikan hadiah yang manis atau hasil yang manis. Kalau kalian masih marah saat ini, lepaskan rasa amarah itu. Agar besok kalian tidak diberikan ujian yang membuat kalian marah kembali. Seperti itu. Pesan buat Gemini untuk saat ini. Pesan buat Gemini. I wish I could share my good news with you. Jadi dia bilang di saat dia punya berita bagus, orang yang pertama hadir di dalam pikirannya dia adalah Gemini. Di saat dia dapat rezeki lebih, mungkin dia ingin membelikan Gemini sesuatu atau mengajak Gemini makan di luar, seperti itu. Jadi kalianlah orang yang pertama yang hadir di dalam pikirannya dia untuk membagi berita bagus ini. Okay? I feel you even though we are apart. Dan dia juga bilang bahwa dia masih bisa merasakan energinya Gemini walaupun kalian berjauhan. We will be together again. Dan dia juga bilang bahwa kalian akan bersatu kembali suatu hari nanti. Just being near you is intoxicating. Dan dia juga bilang di saat dia memikirkan Gemini atau di saat dia berdekatan dengan Gemini, dia sudah lupa diri. Seperti itu. Dalam artian orang-orang ini mungkin Gemini punya pilihan lebih dari satu. Dalam artian orang ini dia benar-benar mungkin merasa tertarik dengan energinya kalian. Dia seperti ikan lele yang kena racun. Sorry. Ada ikan lele yang kena racun di sini. Di saat berdekatan dengan Gemini dia sudah seperti itu, dia sudah mau mati. Tek, habis itu dia mati. Sorry. Okay. I remember every detail of that day. Dan dia juga bilang di sini ada memori yang sangat indah. Tadi kita sudah membicarakan dari awal di sini, kartu ini hanya
mendalami kembali dengan apa yang sudah saya ungkapkan. Jadi dia bilang bahwa ada memori yang sangat indah di antara kalian yang belum bisa dia lupakan. You come closer than anyone. Dan dia juga bilang kalianlah orang yang paling dekat yang pernah hadir di dalam hatinya dia. Okay? I know that I crossed the line with you. Dan dia juga bilang bahwa dia tahu dia sudah melewati garis batasan yang sudah pernah kalian berikan. Dalam artian orang ini sudah pernah mungkin mengecewakan Gemini, tapi dia tidak ada maksud untuk mengecewakan Gemini, itu maksud dari kartu ini. Mungkin dulu Gemini bilang, jangan cium saya, tapi dia tetap mencium kalian. Karena tadi dia bilang, hanya berdekatan dengan Gemini sudah membuat saya klepek-klepek seperti lele yang mau mati sudah. Jadi orang ini lupa diri. Itu yang dia masukkan di sini. Dia tahu waktu Gemini bilang, jangan sakitin saya, jangan cium saya, tapi tetap juga orang ini mencium Gemini. Sorry. Oke. Dan dia juga bilang di sini, I want to feel that way again. Dan dia ingin merasakan. My gosh, Gemini, energinya kalian di sini sangat sensual sekali hari ini. Dan dia juga bilang bahwa dia ingin merasakan hal itu kembali. I look for you everywhere. Dalam artian orang ini, kemanapun dia pergi, dia selalu mengharapkan untuk bisa ketemu dengan Gemini di tempat itu. Atau kemanapun dia pergi, yang ada di dalam pikirannya dia adalah Gemini. Oke? Jadi itu yang kita dapat hari ini buat Gemini. Saya harap video ini bisa membantu kalian dan terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih.